Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده. Ikhwafillah rahimahullah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita melanjutkan tadabbur kita terhadap surah Al-Hujurat. Kita sampai terakhir seingat kula ayat kedua. Kita masuk ke ayat ketiga. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allah qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Seperti yang sudah pernah kita singgung, surah Al-Hujurat berkenaan dengan akhlak dan etika di dalam agama kita. Dan etika di dalam surah Al-Hujurat dibagi, yang pertama berkenaan dengan akhlak kita kepada Allah dan Rasulnya, kemudian akhlak kita kepada sesama orang beriman, kemudian akhlak kita kepada sesama umat manusia. Harapannya dari sini nanti insya Allah kita memahami bagaimana sih semestinya kita ini beradab, berakhlak kepada Allah dan Rasulnya. Kemarin ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang akhlak kita kepada Allah dan Rasulnya. Saya review ulang untuk sekedar mengingatkan. Nomor 1, kita dilarang oleh Allah SWT agar jangan mendahului Allah dan Rasul dalam hal apapun. Pikiran kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasul, ketetapan kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasul, perasaan kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasul. Apapun saja, qaulan wa fi'lan, ucapan, perbuatan kita harus didahulukan Allah dan Rasulullah SAW. Bagaimana kalau menurut Allah? Kita tidak berhukum kecuali dengan sebelum menentukan hukum, sebelum ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya prakteknya kita contohkan, misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Misalnya Allah mengharamkan bangkai. Misalnya bangkai itu definisinya di dalam syarak adalah hewan yang mati tidak disembelih menurut hukum syarak, baik matinya sendiri atau matinya disembelih tapi tidak memenuhi ketentuan syarak. Yang kedua, bangkai adalah apa yang terputus dari hewan yang masih hidup, maka dia juga dianggap bangkai. Mari kita lihat, jenengan beli ayam pecel ya, ayam penyet maksud kula, ayam penyetan. Terus jenengan tingali, ternyata kepalanya itu yang dijual kula paha setunggal, kepalanya 2 misalnya itu. Kepalanya ternyata teng mriki bolong tok enten. Kan banyak itu kalau kita lihat, bolong kecil. Itu bangkai. Kenapa? Karena syarat sahnya, jadi sembelihan itu dianggap benar menurut syarat kalau 3 urat terputus. Di sini ada 3 urat, maka harus dipastikan 3-tiganya terputus. Tapi niku ya mesti ada tapi. Kalau jenengan beradab kepada Allah sebelum kita mengkonsumsi, kita iling aturan Gusti Allah ya apa ya. Saya tidak mendahului Allah dan Rasul. Nah, ngoten. Tapi pun kula tumbas ya Ustaz, meskipun kula tumbas niku namine bangkai. Makanya harus dilihat, terutama ibu-ibu kalau beli welijo, beli ke pasar, dipastikan cari yang memang keputus. Karena niku ya niki masalahnya ini masalah kita. Memang kita belum sampai, misalnya kan ini tugas siapa? Tugas semuanya sebanyak, tugas ulama, tugas pemerintah untuk memastikan barang halal. Kita ini kan cuman produk yang serius memastikan ini halal atau haram. Karena bayar yang
Tapi kalau siapa yang datang ke pasar-pasar, ngasih tahu begini Pak penyembelihannya yang benar dan seterusnya. Orang zaman dahulu itu nyembelih ayam diberikan ke ustadz, nah gitu, ke kiai, bawa ayamnya gini, lah gitu, tolong disembelihkan, Zaman dahulu, zaman sekarang udah boten. Itu ada yang cuma dipelintir ngeten, nah itu yang harus hati-hati. Tapi kalau jenengan boten hati-hati, terus alah, semua urusan ngono ae, pokoknya lah ayam halal lah. Niku berarti la tuqaddimu baina yadayillah wa rasuli. Kita mendahului ketentuan Allah dan Rasulnya. Ngoten maksud kula nih. Ini contoh praktisnya, contoh praktis. Nanti monggo dipikirkan, kan kasih tahu kalau jenengan beli, monggo dikasih tahu karena banyak penjual ayam itu beli ayamnya, baru dia sembelih sendiri. Ayam-ayam potong nih. Kersane Pak, niki ini dipastikan Pak nggih tiga-tigane, boten cuman bunder tok ngelirit ngoten bunder mawon. Ini bahaya nih. Monggo ditingali nggih setunggal. Yang kedua wadam, darah misalnya. Jenengan ke Bali terus makan urapan namanya lawar. Haram nih. Kenapa? Karena dia kasih darah yang warnanya agak merah nih. Karena dia urapane Bali niku dicampur dengan darah dan itu haram. Marus, dede, apa malah istilahnya? Nggih. Daging Arab. Ngono malah datang pasar ngoten ini. Hati Arab iki. Kurang ajar ya tiang-tiang. Padahal itu gede lah gitu. Darah dibekukan, kemudian dijual dan seterusnya haram niku. Jenengan Allah wis gak usah ngono, wis pokoke sing ngono bismillah lah wis ta. Lah niku namine tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Tapi lain jenengan misalnya mau nopo mawon, kate memutuskan sesuatu, mau bertindak, mau mengucapkan, mau melakukan apapun, selalu mikir ya apa ya nurut Allah dan Rasulullah. Lain jenengan punya adab. Nomor 1, itu perintahnya. Nomor 2, jangan meninggikan suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boten salah. Nomor 2, nomor 3, jangan memanggil Rasulullah sebagaimana kalian memanggil satu sama lain. Mengeraskan panggilan seperti kita memanggil teman sendiri. Yahya, sini Yahya, gak boleh ke Rasulullah SAW. Kita harus manggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Kita harus manggil Nabi Muhammad Rasulullah. Boten nangsal Muhammad tok niku. Kaya wong bule sing ndak tahu wudu niku mboten nopo. Lah wong bule mboten napa-napa. According to Muhammad, ya wong bule kita mboten nangsal ngoten. Menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan lek boten ngoten, boten gada adab kepada sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'anul Karim kita disuruh punya adab kepada Allah. Ngoten nggih, itu bahasan kita terakhir. Sekarang yang ketiga, masih tentang adab kita kepada Allah dan Rasul. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yaghudduna yang ngeten. Ghadda niku maknanya tidak mengeraskan atau tidak memaksimalkan potensi dari sesuatu. Namanya ghadda. Jadi kalau kita tidak memaksimalkan sesuatu, ya, potensi dari sesuatu, namanya ghadda. Misalnya, mata kita ini bisa terbelalak sampai maksimal, ningalinya sampai terbelalak. Kalau jenengan menguranginya sehingga kemudian boten dibelalakkan, namanya ghaddul basar. Jenengan berjalan, terus ketok Angelina Jolie. Misalnya nih, buka aurate, maka perintahnya Al-Quran ghaddul basar, boten tambah dibelalakkan matanya, tambah. Ini namanya ghaddul basar. Mata kita punya kemampuan untuk membelalakkan, tapi kita kurangi. Ini namanya ghaddul basar. Ayat ini menggunakan kalimat yaghudduna aswatahum. Tidak memaksimalkan potensi suara kita. Kita ini kan bisa bersuara mulai Yahya sampai tinggi kita. Tapi kita boten mengeraskan suara kita lembutkan suara kita. Masya Allah ya.
Kapan? Inda Rasulillah, di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak mengeraskan suara kita. Ini yang pertama. Mantun gak tuh sini? Ayat keempat kayaknya nih. 3 atau 4 ya? Wonten sing eling, kula sampun supe. Nomor 3. Oh 3, ya bon. Kagian gerutu tadi sering lali kula nih. Innal ladzina yunadunaka min wara'il innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara ketika di hadapan Rasulullah SAW. Dua maknanya kalau di dalam tafsir. Satu, saat dia berkata kepada Rasulullah SAW, atau dia berkata kepada temannya, kepada orang lain, dan di situ ada Rasulullah SAW. Boten angsa. Harus apa? Direndahkan suaranya, tidak boleh melebihi suara Rasulullah SAW. Karena itu nanti para sahabat itu, terutama Umar kali Abu Bakar As-Siddiq, itu kalau berbicara ke hadapan Rasulullah SAW, dijelaskan beliau itu kalau berbicara sebagaimana bicaranya seorang sahabat kepada sahabatnya dalam membicarakan rahasia. Saking nomone, saking hati-hati nih, kuatir lebih keras dari suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngoten nggih, saking dipelankan suaranya. Seperti orang berbisik-bisik. Napa wonten wong bisik-bisik keras, lah mboten wonten to. Saking di hadapan Rasulullah. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibnul Khattab. Saking takutnya mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekarang, Ustaz, sekarang kan sudah tidak ada Rasulullah SAW. Berarti kan sudah tidak berlaku ayat ini. Karena kita tidak bisa berbicara di hadapan Nabi, atau kita berbicara ketika masih ada Rasulullah SAW. Memang benar ayat ini memang berkenaan dengan saat Rasulullah tasih gesang. Tapi kalau jenengan ke Madinah, ziarah ke makbarah Rasulullah SAW, atau berada di sekitaran Raudhah, niku adabnya masih berlaku sebagaimana ayat nomor 3 dari surah Al-Hujurat. Karena terose Imam Qurtubi salok boten kelintu kula, kalau kepada orang syahid saja Al-Quran melarang kita menyatakan mereka itu sebagai orang mati. Bal ahya inda rabbihim yurzakun, akan tapi mereka ini hidup di sisi Allah SWT, mereka dikaruniai rizki. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata, jangan kamu mengatakan kepada orang yang mati syahid di jalan Allah SWT sebagai orang yang mati. Bal ahya, akan tetapi mereka itu hidup inda rabbihim, di sisi Tuhannya, kata Allah SWT. Apalagi Rasulullah SAW. Makanya kata para ulama, Rasulullah SAW jasadnya memang mati, jasadnya memang wafat, meninggalkan kita. Tapi kita tidak boleh menyatakan Rasulullah SAW mati sebagaimana hancurnya sesuatu. Boten. Makanya jenengan kalau membaca sholawat pasti dijawab oleh Rasulullah SAW. Coba jenengan renungaken, waktu jenengan tasyahud membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, bunyinya nopo? Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaniku isim dhamir, kata ganti orang kedua, kani. Kalau kata ganti orang kedua, orangnya ada di depan kita. Kata ganti orang ketiga niku dia. Boten ngeten assalamu alaihi, tapi assalamu alaika. Kalau assalamu alaihi, salam sejahtera untuk dia. Siapa? Rasulullah SAW. Kenapa? Orangnya tidak ada di depan kita, jauh orangnya. Karena itu kita menyatakan dia. Tapi kalau orangnya di depan kita, kita menyatakan assalamu alaika. Jenengan kalau waktu ziarah, waktu umroh, napa waosane? Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika. Kenapa?
Karena kuburan Nabi di depan kita. Nggih. Boten salatullah salamullah ala toha boten ngoten jenengan karena di depan kita. Nggih. Napa maksude? Secara ruhani setiap orang sholat menyadari seakan-akan dia berhadapan langsung dengan Rasulullah SAW. Karena itu dhamirnya dipakai sebagai kata ganti orang kedua. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam sejahtera untukmu wahai nabi. Masya Allah wa barakatuhu. Dan barokahnya Allah SWT juga untukmu ya Rasulullah. Makanya jenengan kalau merenungkan bener gemeter nih karena seakan-akan kita sedang berhadapan dengan Rasulullah SAW. Jenengan berhadapan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat itu menarik ngeten. Tasyahud niku damel kalimat at-tahiyyat. At-tahiyyat niku dari kata ucapan selamat yang dipakai oleh orang Arab zaman dahulu. Wong Arab sampai saniki kalau ketemu selain dulu sebelum ada salam mereka mengucapkan hayyakallah. Hayyakallah kalimat wong Arab nih ngoten kalau ketemu. Jenengan lek umroh sering mendengarkan kalimat itu wong Arab lek ketemu. Assalamualaikum hayyakallah, Allah yubarik fikum. Ngomongan wong Arab ngoten. Hayyakallah. Dari kalimat ini diambil kata tahiyyah. Tapi orang kapan apa maknanya at-tahiyyat nih? Biasanya kita terjemahkan dengan penghormatan. Wonten seorang ulama boten puas. Nopo sih arti ini maknanya at-tahiyyat ini? Lah ternyata at-tahiyyat itu dalam bahasa Arab adalah satu penghormatan ucapan yang diucapkan oleh seseorang kalau dia masuk ke istana bertemu dengan seorang raja. Dan dia kemudian mengucapkan penghormatan di hadapan raja karena dia sedang berhadapan dengan raja. Dia kemudian menyatakan at-tahiyyatu lillah. Kalau orang Inggris misalnya menyatakan our holiness, our majesty. Wong Jogja masuk ketemu raja nopo lah. Paduka ingkang nopo lah. Tak ngoten to. Di hadapan padukanya dia menyatakan penghormatan. Lah wong Arab dulu kalau bertemu rajanya ya, dia berhadapan dengan raja, dia mengucapkan penghormatan, salam penghormatan ini. Kalimat at-tahiyyatu lil malik misalnya. Kenapa kita menyatakan begitu dengan tasyahud? Terus jenengan menyatakan at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyat dan seterusnya ya. Tul mubarakatus shalawatut ada banyak riwayatnya. Wonten sing at-tahiyyatu lillah, wonten sing at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah dan seterusnya. Kenapa? Karena seakan-akan secara rohani jenengan sekarang berhadapan dengan Allah. Sebelum jenengan minta, jenengan puji dulu Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyyatu lillah, as-shalawat al-mubarakat, at-thayyibat al-mubarak ila akhirih. Matur jenengan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Coba jenengan bayangkan, ya apa lek atiku sampai khusyuk ngerasa kehadiran Gusti Allah SWT kali Rasulullah SAW dalam tasyahud. Kapan jaluke? Mangke jaluke ini jenengan puja-puji dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kirim sholawat dulu sampean. Allahumma sholli ala dan seterusnya nih. Baru terakhir jenengan minta donga nih. Dan seterusnya. Masya Allah nih. Kenapa? Karena seakan-akan berhadapan. Nah, sama. Maka adab ini masih harus kita terapkan kalau kita ziarah. Boten nangsal. Satu maknanya ya. Gak boleh kalau kita berziarah ke makam Rasulullah SAW tidak boleh mengeraskan suara. Karena itu jenengan menawi tingali di atasnya ini Bu, lateng katusnya ten ini di raudhah kali teng makame Kanjeng Nabi wonten ayat ini, ayat ketiga dari surat Al-Hujurat. Sayangi tulisannya kan melengkok-melengkok ngoten. Jadi wong jarang maca, padahal wong tulisannya innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ngoten. Kersane orang itu kalau berziarah maca ayat itu terus tidak mengeraskan suaranya. Ngoten. Nggih, niku yang pertama. Kenapa kita kok tidak boleh? Kata Allah SWT,
di hadapan Rasulullah, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka yang tidak mengeraskan suaranya di hadapan Nabi kalau dia berbicara, atau konteks sekarang lek wonten hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ngomong, pun banter-banter oleh ngomong, wonten ngaji hadis, wonten ngaji Riyadhus Shalihin, wonten ngaji Arba'in Nawawi, ini dibacakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wame dewe mboten gak ada adab ngoten Rasulullah. Atau jenengan kepingin melakukan apa-apa terus dikasih tahu sama seseorang, Mas sepurane iki lek terus Kanjeng Nabi niku ngene qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dino alah kon opo niku mboten gak ada adab teng Kanjeng Nabi. Terserah nggih jenengan setuju napa mboten, tapi lek wonten tiyang menyatakan hadis, dengarkan. Karena ini bagian dari adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali lek hadis maudhu, lah niku boten napa-napa, tapi lek selama dia merupakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niku ngoten. Kula nggak ada guru sampun pejah namine Yai Abbas nggih. Tiang Jombang mriku. Masyaallah alim orangnya nggih. Yai Abbas niki menarik ngajar hadis teng kula. Menawi ngajar hadis boten pedhot wudu. Jadi wudu riyen baru ngajar. Mangke lek batal teng kelas niku sepurane rek yo aku metu dhisik wudu riyen. Masyaallah niku saking menghormatine hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik menawi ngajar hadis boten nate ndamel klambi ngawur. Gawe klambi sing paling larang. Mulai imamah nganti menungso. Hanya untuk ngergani hadis Rasulullah SAW. Imam Malik kalau ditanyai hadis di jalan, Imam Malik lagi melaku, jenengan terus Assalamualaikum Syekh Malik misalnya, Imam Malik kula badhe tanglet hadisnya jenengan sing dimarahi. Napa terus Imam Malik? Apa kamu kira aku akan mengajarkan hadis di jalanan? Niku Imam Malik. Saking ngereksone hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang, siapa sekarang ini yang memberikan penghormatan pada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi menghormati wong maca hadis mau mboten nate Ustaz. Monggo direnungkan nih. Mergane kedah wonten nggih, minimal itu bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaji hadis. Minimal Arba'in Nawawi. Nggih. Kula nate Ustaz, nomane ngapalno Arba'in Nawawi. Nggih. Saya sudah pernah ngaji Arba'in Nawawi Ustaz. Alhamdulillah. Ganti Riyadhus Shalihin. Nggih, wonten Riyadhus Shalihin ganti malih napa? Al-Adhkar. Ganti malih napa? Misalnya ganti napa lah. Nggih, Lu'lu' wal Marjan atau napa lah. Nggih, ringkasane hadis Bukhari. Terus tambah munggah sampai saged ngaji Kutubus Sittah. Niku bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun jenengan tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, kalau kita ngaji hadis, ya kita seperti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kan sama statusnya, seperti sahabat yang sedang dikasih tahu oleh Rasulullah SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini. Qala Rasulullah SAW begini. Niku monggo dicintakan kita ini kepada kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten maksudnya ini. Nah, orang yang tidak meninggikan suaranya, orang yang merendahkan suaranya di hadapan Nabi, baik waktu beliau masih hidup atau sesudah beliau meninggal dunia, mereka itulah orang-orang yang dikasih imtihan oleh Allah hatinya agar bertakwa kepada Allah SWT. Napa maksudnya ngeten? Imtihan dari kata mihnah. Imtihan maknanya adalah ujian. Maknanya ikhtibar, ujian, wa tajribah, latihan. Ngeten nggih, ujian dalam bahasa Arab kata wonten musibah, wonten bala, wonten ibtila, wonten fitnah, wonten imtihan, wonten ikhtibar, semuanya ini ujian. Setiap ujian gak ada fungsi dewe-dewe. Wonten bala kali musibah,
Tujuannya adalah membenahi diri kita. Karena di dalam diri kita wonten sing boten bener. Jadi Gusti Allah itu seperti seorang dokter yang membenahi pasiennya. Oh, iki arek iki gak iso syukur arek iki. Wis tak kei ujian. Dunyane tak kurangi. Utawi mobilnya dicolong wong. Wah, jenengan langsung sadar, ya Allah, iya ya paling aku kurang syukur yang Gusti Allah. Astagfirullahaladzim, kula badhe syukur teng panjenengan ya Allah. Nah, niku namine bala atau musibah. Karena tujuannya membenahi diri kita. Wong iki kok ndak iso sabar ya. Ngamukan ndak iso sabar. Wis tak kawin wae, tak kei bojo sing cerewet. Nah, ben latihan sabar. Nggih, terus oleh bojo sing wedok, bojone cerewete gak karu-karuan. Nah, dadi sabar. Sampai terus Imam Ghazali, napa terus Imam Ghazali? Fitnatun nisa. Nggih. Napa namine? Fitnah dari istri itu banyak merupakan napa? Dalane para aulia untuk bisa mencapai kewalian. Jadi kathah wali ku dadi wali krana duwe bojo sing cerewet. Terus dia sabari, wah diangkat dadi wali jenengan. Masya Allah, macam-macam. Bojo kurang sabar, misalnya dikei malih sing lanang iso ngamukan terus. Nah, berarti itu kengken napa to Gusti Allah latihan sabar. Ngene iki pancen musibah kula sampun. Gak ada bojo sing ngenten. Nah, niku namine musibah utawi bala. Lah, imtihan kali fitnah niku rada mirip. Menawi imtihan kali fitnah ngeten. Lek misale kula nggak ada barang, kotorane niku ada di luar, niku gampang untuk membersihkan. Cukup pakai sabun atau nopo bersih sampun. Tapi kalau kotorannya ada di dalamnya, bagaimana kita membersihkannya? Boten saged seperti jenengan membersihkan emas. Maka caranya harus dibakar dengan api yang sangat besar sampai seluruh kotoran yang ada di dalamnya hilang. Pemurnian emas atau memurnikan logam itu dalam bahasa Arab menggunakan dua kata. Lek boten damel kata fatana, dari situ diambil kata fitnah, atau menggunakan kata imtahana, ya, atau imtihan. Karena kita diuji sampai kersane opo sing motori jero ati niki dadi ilang. Terus bersih imane dadi resik, ngoten maksudnya. Seperti emas 24 karat. Niku namine imtihan, namine fitnah. Jenengan kalau dapat fitnah yang jenengan boten saged menggantungkan kepada siapapun kecuali Allah SWT. Niku pun rodok cedek kate dadi waline Gusti Allah. Aku kok dapat ujian kok berat kok ngene. Boten nangis, boten saged, jenengan tidak akan mungkin menjadi orang yang dekat kepada Allah SWT kalau belum pernah mendapatkan fitnah atau imtihan. Keranten wong niku lek pun cedhak teng Gusti Allah, atine cuman gumantung kepada Gusti Allah SWT, tidak kepada yang lain. Lah untuk begitu wonten ujiane. Kula kasih contoh. Ujian yang diberikan oleh Allah SWT kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wong wedok niku yang terbaik wonten sekawan. Terus Kanjeng Nabi. Khadijah, Fatimah, Maryam, Asiyah, sekawan. Aisyah dereng mlebet. Cuman papat. Nggih, ratu perempuan wonten surga niku cuman sekawan niki. Khadijah, Fatimah, wonten hadis nih. Nomor kali 3 Maryam, nomor sekawan Asiyah, bojone Firaun. Lah Allah itu ingin mengangkat Aisyah ke makom mereka ini, sehingga para ulama kemudian menyatakan nanti ada 5 ketambahan setunggal malih namine Aisyah. Tapi untuk mendapatkan posisi itu Aisyah harus mendapatkan fitnah yang amat sangat, sehingga boten sakit gantungaken teng sinten-sinten. Bapake gak iso nulungi, ibuke gak iso nulungi, bojone dhewe boten sakit nulungi. Sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diuji nopo? Diarani selingkuh. Jenengan bayangaken. Lek wong niku ahli maksiat, terus diarani maksiat, lah biasa mawon to.
Wong biasa mendem, terus kandhani iku lho, wong pojokan lho mendem. Ya pancen aku mendem kate apa kon? Nah ngoten malah. Nggih, wong lek wis biasa melakukan perbuatan maksiat, bukan kehinaan gitu. Malah dia bangga dengan maksiat itu. Tapi lek wong niku wong soleh, wong solihah, atau katakanlah apalagi istrinya Rasulullah SAW, terus diarani selingkuh kali Sofwan ibn Mu'attal, yo nopo rasane ini? Teng riwayat diceritakan Aisyah boten saged nangis terus selama 1 bulan sampai air matanya boten keluar lagi. Terus hadis Bukhari, koyok-koyok jantungku iki cepot terus Aisyah. Saking sedih. Sampai metu tekan griyane. Pamit dengan Nabi ya Rasulullah, kula badhe wangsul teng griya. Karena Nabi Muhammad boten ngomong nopo-nopo, meneng tok. Ya nopo? Teng TikTok, teng YouTube, teng Instagram, wonten video Aisyah kalau bahan zaman sekarang nggih, berdua naik mobil. Sementara Rasulullah kali pasukan sudah sampai Madinah sana. Iki wong loro berduaan di mobil. Ibarat sanekan nggih, naik unta. Sofan sing nonton. Oh iya pasti ono apa iki. Mungkin nih. Jangan coba bayangkan. Ya nopo Kanjeng Nabi mau isi apa jelas sih wonten video nih. Dan seterusnya. Akhirnya Nabi Muhammad juga diam, sumpek Aisyah. Nopo terus ya Aisyah? Kula tak wangsul mawon teng griya. Diizini sama Rasulullah. Sehingga Aisyah tinggal sama bapak ibunya sendiri. Saking sumpeke, jangan bayangkan. Kenapa ya Allah menguji kok sedemikian parahnya? Karena untuk membuat Aisyah naik derajatnya mau nih. Sampai menjadi orang kelima mangke. Ngoten. Sampai mboten saged sinten Nabi Muhammad mboten saged nulungi. Pun nangis terus cuman wirid fasabbun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ngoten tok pun Aisyah. Wis sabar iku sing paling apik wis. Bano aku njaluk tulung yang pangeran, ucapane wong-wong kabeh wallahul musta'an. Allah lah zat yang akan menolong. Buat apa? Dari ucapan orang-orang yang mencifati saya bahwa saya begini, saya begitu. Bano sampai akhirnya Allah menurunkan 10 ayat wonten surah An-Nur untuk mensucikan Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya naik derajatnya Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Jangan bayangkan. Niku namine imtihan, namine fitnah. Lah ayat ini ujian kita ini. Jenengan lek saged merendahkan suaranya di hadapan Nabi. Jenengan lek saged merendahkan suaranya di hadapan hadisnya Rasulullah, berarti jenengan lolos dari ujian. Hati jenengan dibersihkan. Makanya makna pertama, imtahana ay akhlasa. Allah membersihkan hati kita sehingga layak hati kita niki bertakwa kepada Allah SWT. Nopo ciri nih wong niku lek atine bersih, dia mboten nate melanggar atau meninggikan opininya, suaranya, pendapatnya melebihi hadisnya Rasulullah SAW. Ngoten nggih. Mboten nopo mawon lah dikandani misalnya qala Rasulullah SAW la darar la dirar wala dirar. Jangan kamu nyakitin dirimu sendiri dan kamu jangan nyakitin berikan mudarat kepada orang lain. Rasulullah SAW. Terus misalnya jenengan ngandani, rek kon niku kan duwe usaha son horeg. Aku ya duduk ngaramno tapi mbok yo lek oleh undangan iku rada cilikno. Cek ndak nyakiti wong liya. Alah kon niku mboten gak ada adab teng Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena sudah kita kasih tahu adabnya, hadisnya Rasulullah SAW. Oh, ngoten nggih. Nggih. Kula mangke kula rada cilik akan didik. Lah ngoten namine niku. Namine enggak ada adab kepada Rasulullah SAW. Nggih. Ngeten nggih, jane ati kula lan panjenengan niku padha ngerti nih. Barang sing halal napa barang sing haram niku asline meskipun mboten wonten fatwa, mboten wis ngerti atine. Jenengan pikiraken lah. Kira-kira lek wonten Gusti Kanjeng Nabi, jenengan wani nyetel sound horeg?
Lah wonten Kanjeng Nabi wonten ngajine ngeten. Terus jenengan nyetel sound horeg wonten ngajine Gusti Kanjeng Nabi. Monggo lah dipikiraken. Ya Allah iya ya. Ya ini kan persoalannya karena persoalan duit, persoalan pekerjaan dan seterusnya, persoalan nafsu, seneng-seneng dan seterusnya kan ngoten to asli ini. Tapi monggo kalau kita masih belum bisa menghilangkan minimal boten nopo tadi nih ono kanjeng dikandani hadis kok ono kok ruru wae. Dari sapa kok hadis Kanjeng Nabi? Boten ngoten sifat kita nih. Lek jenengan ngoten niku artine atine kotor. Ngoten maksudnya nih. Itulah kenapa kata Allah itu salah satu cara Allah mensucikan hati kita. Membersihkan hati kita. Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Lek atine pun bersih, maka takwa akan masuk ke dalamnya. Nomor satu. Nomor dua, maknanya adalah memang ini ujian sehingga hatimu layak menjadi hatinya orang muttaqin. Ngoten maksudnya ini. Sekarang monggo dipikirkan, aku boleh krungu hadis ya apa ya? Niki beda nggih kalau hadisnya memang banyak. Saya kasih contoh misalnya, isbal. Celana di atas mata kaki. Dengan diwacakan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang yang dan tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang celananya terjulur sampai menutupi mata kakinya. Hadisnya Kanjeng Nabi nih. Aduh. Lah, jenengan meskipun boten setuju, tetep mawon kedah dipirengaken. Nggih. Tapi yo napa Ustaz kula boten anu nggih, soalé wonten hadis liyane. Lah niki berbeda lek wonten, tapi boten nangsal ngremehaken, tetep jenengan tetep kedah hormat kepada hadisnya Rasulullah karena memang itu ono hadisnya. Hadis yang lain misalnya menyatakan Abu Bakar kelambine melorot terus nutupi mata kakinya. Dia lapor ke Rasulullah, terus kula iki ana Rasulullah, enggak apa-apa, sing penting awakmu enggak sombong. Makanya wonten 2 pendapat wonten ulama Islam. Yang pertama menyatakan boten usah wonten alasane, pokoke lek celonoan, lek gawe sarung, lek gawe napa mawon enggak oleh menutupi mata kaki. Nomor 1, haram hukumnya. 1. Yang sini enggak apa-apa, pokoke selama ndak dibarengi dengan kesombongan. Karena dulu ukuran kesombongan itu adalah menutupi mata kaki. Jenengan lek wong soge zaman biyen niku ukurannya adalah jenengan kadowo kaine. Lek semakin melarat makin dhuwur. Lek zaman biyen ngoten krana ukurane wong soge kan duwe pirang meter kaine. Lek saniki mboten perlu niku mereke saniki. BHS apa Wadimor. Nah, ngoten lek saniki. Wadimor 30.000. Lah ngene Kiler BHS 500. Wah, langsung jenengan wetokno ngene. Set. Ya dadi sapadha ae meskipun di dhuwure mata kaki niku padha harami. Keranten sombong. Lah ngoten to. Niku yang lebih penting. Makanya yang di sini enggak hadis ini punya illat. Punya ketentuan, punya alasan. Ya niku mboten sombong. Asal mboten khuyala, mboten sombong, mboten napa-napa. Lah, tapi lek wonten perbedaan ulama kados ngeten, jenengan tetep kedah respect. Terus ana wong sing gawe niku, sampean opo? Karena Kanjeng Nabi ngomong ngono. Iya, wis. Jenengan mboten kon niku ngawur, salah kon niku. Kanjeng Nabi koyo lah niku mboten angsal. Ngoten maksudnya. Perkara beda mboten napa-napa. Monggo beda ngoten. Contoh, kalau ambil contoh yang lain lagi. Kemarin saya bilang Muhammadiyah misalnya ngene mawon pun asyhadu an la ilaha illallah wonten sing ngeten tok, wonten sing ngeten. Nggih. Terus iki ono apa niki? Panjen wonten hadis sing ngeten. Wonten hadis sing boten ngeten. Lah niki memang banyak hadisnya. Lah, yang memilih boten menggerakkan, 1, hadisnya dinilai dhaif. Karena dianggap boten kuat. Yang lebih kuat tidak menggerakkan. Niki boten hanya NU sing ngomong ngoten, hatta ulama salafi wonten sing ngoten. Misalnya Syekh Muqbil bin Hadi yang diduluki sebagai benderanya Ahlul Hadis di Yaman mengkritik Syekh Albani yang menyatakan ngene iki lebih kuat. Kata saya mobil salah saya Albani. Itu enggak kuat.
Iban no cek tukaran dhewe nih. Iki sesama salafi loh nih. Lek teng NU mboten wonten sing ngeten. Insyaallah ngene kabeh. Lah ini lah perbedaan toh. Teman-teman Muhammadiyah tergantung. Lek ngajine teng Ustadz Salafi melu ngene bisa. Nah ngoten Muhammadiyah tergantung. Wonten sing ngene, wonten sing mboten. Lah ini perbedaan mawon kersane. Lek misale dekne kono apa krana aku anu melu hadis Kanjeng Nabi sing ngene iki. Gak apa-apa, tapi mboten nangsal nyalahaken. Waduh kurang hebat, kurang apik salat. Mesti ngene. Iku lebih akeh ganjarane mboten. Niku perbedaan mawon. Urusan tukaran urusan niku, ngoten maksude nggih. Tapi kita menjelekkan orang berdasarkan hadis niku sing mboten nangsal. Ngoten niku sing harus kita pegang. Nggih. Ya persane wong pancene ngoten nggih, majelis tarjih memang memilih begitu misalnya teman-teman Muhammadiyah, monggo tafadhol akhi. Tak ngoten to, monggo silakan dulu. Mboten napa-napa, sing penting mboten ngerendahaken hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau jenengan mengkritik hasil keputusan dari ulama mboten napa-napa. Tapi jangan hadisnya yang dikritik. Ngoten maksud kula niki. Karena jenengan mboten gak ada adab teng Gusti Kanjeng Nabi. Mangke niku masalahnya. Jenggotan mboten nangsal, nikopan niku nggih kabeh wonten hadise. Bahkan pendapat mu'tamad yang paling kuat di mazhab Syafi'i niqab. Lah mumet jenengan terus. Duh, ya apa iki? Wong NU iki melu Syafi'i. Iku lek jenengan nurut Imam Syafi'i, pendapat paling kuat wong wedok niqaban. Karena itu jenengan lek teng Yaman, kata Syafi'iyah mriku. Semua wanita Yaman ngetenan niqaban kabeh. NU niku mboten Salafi lho, ono NU niqaban nih, mumet sampean. Jenengan teng Mambaus Sholihin. Nggih, pondok pesantren Mambaus Sholihin, gadane Suci Gresik, Ungkafa. Niku sedaya santrine niqaban. Padahal pondok NU deles lho niku. Itu terus lah, Mambaus Sholihin Ustaz. Nggih, menawa teng Suci Gresik niku. Ya Mas Buhin. Niku niqaban. Memang wonten pendapat kedua teng mazhab Syafi'iyah. Menurut Imam Romli boten. Lah wong NU milih sing niki. Menurut Imam Romli, kerana niku wonten NU niqaban. Nggih. Wong Jamaah Tabligh niqaban sedaya. Wong Salafi tergantung. Salafi sing niqab wonten, Salafi sing boten niqaban wonten. Nggih. Kanthi milih dan seterusnya. Pun usah tukaran masalah niku wancene pendapate dhewe-dhewe. Hatta Salafi sing ngikuti Syekh Albani juga tidak mewajibkan. Mboten wajib hukumnya. Nggih, pendapat yang paling kuat kalau menurut teman-teman Salafi mboten wajib, cuman itu lebih baik dianjurkan. Niku pendapatnya teman-teman Salafi. Pun usah tukaran. Sampai kali jenggot. Terus jenengan ngelok-ngelok pokon jenggot. Niki hadisnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngengken, dawuhna jenggotmu. Jadi lek wong nglakoni niku krana hadisnya Kanjeng Nabi, pun jenengan ngelokaken. Jenengan mengambil pendapat sing boten jenggotan, nggih mboten napa-napa. Tapi jangan kita mengkritik amalan seseorang berdasarkan hadis. Jenengan boten gak ada adab kepada Rasulullah SAW. Niku sing paling penting. Nggih, niku monggo kathah hal ngoten niku. Kersane kita niku mboten nopo nggih, gak ada adab kepada Rasulullah SAW. Lek ngoten niku berarti atine mboten resik. Kok jenengan salat sikile mboten dipepet teng koncone. Terus jenengan dipepet ngeten. Yes. Terus lek sing ndak mepet kurang sah salate, kurang bener. Mboten niku nggih ikhtilaf. Nggih. Bahkan teman-teman Salafi sendiri banyak yang menyatakan didempetaken niku mboten kuat. Sing paling penting pokoknya lurus. Dan seterusnya. Tapi lek milih sampean milih sing didempetaken sikile, nggih monggo mboten napa-napa, ngoten maksude niku. Santai mawon urusan ngoten niku. Sing mumet kan akhire ngoten. Sing siji kate dempetno, sing siji mboten purun. Wah, akhirnya tambah ngene, sikile tambah ngene, tambah mekrok, iya apa-apaan ngeten ilange to. Nggih monggo nyesuaiaken mawon lah. Lek jenengan mlebet masjid sing biasae gayane dipepetaken, nggih sing jembarati, mboten napa-napa melu dipepetaken. Ngoten mawon.
Utawi lek jenengan sing model mepetaken lek koncone begitu jenengan pepetaken dekne kok menjarak ya wis. Mboten usah tambah didawaken malih. Suwe-suwe tiba jenengan nang gitu. Masyaallah. Niki wong Islam nih, asik ngari wong Islam nih lah gitu. Jadi monggo saking nopone niku karena kita kurang banyak belajar perbedaan-perbedaan di dalam mazhab. Santai mawon. Masalahnya wong-wong lah ngoten to, perbedaan kemudian dianggap koyo urusan akidah. Kowe lek jenggotan kurang Islam. Kowe lek celonone nutupi mata kaki wis neraka. Niku apa-apaan nang ngono. Mboten dewasa kok arek cilik ngoten niku. Kok arek cilik mboten ngoten wong Islam niku. Niku dulure jenengan, mosok jenengan mboten kepingin mlebu surga bareng-bareng lah ngoten to. Kita ilak seneng to padha mlebu surgane, benjing ketempang nggih malih wonten surga lah ngoten to. Jenengan mangke kecelik mangke. Nggih, wonten surga lho. Sampeyan biar nak cingkrang kok mlebu surga sampeyan tak ngoten mangke. Masya Allah. Kenapa kita ini kok sepicik itu dalam berpikir niku lho maksud kula niku. Utawa kunut ale mboten kunut ngoten mawon terus aduh. Pun saged iki kersane mawon sing purun kunut nggih kunut, sing mboten kunut nggih kersane mboten kunut, panjenengan niku perbedaan. Dan seterusnya. Nggih, niku yang penting mboten nyalahken hadis. Niku ngoten niku yang paling penting. Kata Al-Qur'an itu memang ujian buat kita. Kersane ati niku resik. Kersane ati niku enggak ada takwa. Terus Al-Qur'an Karim, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum bittaqwa. Dan Allah ngasih pahala. Kalau yang kemarin dijelaskan resikonya yaitu habis semua pahala kita. Kalau jenengan mboten duwe adab kepada Kanjeng Nabi kali Gusti Allah, ilang kabeh. Pahala jenengan ilang. Ibadah yang jenengan tumpuk kabeh niku ilang kabeh. Sekarang diberikan pahalanya kalau sekarang. Lek jenengan gak ada adab teng Gusti Allah kali Rasulullah, napa pahalane? Lahum maghfiratun. Bagi mereka ampunan Allah SWT. Walahum napa yang kedua wa ajrun azim, dapat balasan yang sangat agung. Napa rupine? Al jannah terus para mufassir. Diparingi surga mangke teng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya napa? Duwe adab kepada Allah dan Rasul. Itu penting, ya. Kita lanjutkan selanjutnya. Masih adab kepada Allah dan Rasulullah. Innal ladzina yunadunaka, sesungguhnya orang-orang yunadunaka yang bersuara keras. Da'a memanggil dengan pelan. Da'a. Makanya dakwah mboten angsal brok-brok niku. Opoan wong dakwah brok-brok mboten karu-karuan niku. Kita pokoknya kalau hamil wani ganti ngomongnya sapa lagi lho. Dakwah kok son horep lah ngoten to. Masya Allah kalau kita pikirkan nih. Niku katene nganuni sapa? Mboten ngoten Kanjeng Nabi niku. Lah niki niru sapa ngoten niku. Mari kita pikirkan nih. Namanya dakwah. Dakwah itu dulu mengundang orang untuk kita kasih makanan. Kalau jenengan ngundang rek nyang omah mari maghrib menapa? Ayolah. Aku oleh rezeki selamatan di rumah. Lah niku namine dakwatun. Awal kalimat dakwah dalam bahasa Arab ngoten. Karena itu dakwah itu mengundang dengan cara yang baik. Jenengan ngundang tiang teng griya, tahlilan, selamatan, ono apa? Jenengan kasar, pergi ke rumah nanti buat maghrib. Sopo sing kate dugi, mboten wonten sing dugi. Lah gitu. Jenengan kalem. Bapak ngapunten wonten salame niku mangke badhe maghrib. Ngomong niku. Niku namine dakwah. Panggilan yang keras dalam bahasa Arab namanya nada. Nada itu manggil keras. Nopo di ayat ini. Innal ladzina yunadunaka, sesungguhnya orang yang memanggil secara keras. Kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangkane nada niku Masya Allah ya. Quran menggambarkan kata nada nu ngeten. Gimana yauma wa yunaduna gimana saya lupa ya ashabul jannati ashaban nar. Di Quran digambarkan ingatlah ketika orang-orang ahli surga ini berteriak dengan suara yang keras kepada ahli neraka. Kalimat yang dipakai oleh Al-Quran nadu. Ya, kenapa kok digambarkan nadu berteriak? Karena jarak surga kali neraka niku pun tebih. Belum lagi
neraka niku, neraka jahanam misalnya jaraknya dari bibir sampai ke nopo namanya bottom sampai ke bawah ke dasar niku jaraknya suatu hari riwayat hadis Abu Hurairah niku wonten sesuatu jatuh mak gedebuk ngoten nggih nopo lah keras sekali. Rasulullah kemudian menyatakan ada deruna ma hadhihi, kata Rasulullah, tahukah kalian apakah ini, suara apa ini? Kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Jangan tanya, kenapa sahabat itu ditangleti kanjeng Nabi? Banyak yang menyatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Karena mboten kepingin mendahului Rasulullah dan Allah. Lagi ini mboten kemeletak. Anu mawon niku anu duluan. Lah iku niku lho sapa? Sing menengo dhisik lah. Nggih. Itu tidak boleh. Makanya para sahabat itu lagi ditangleti ngoten. Allah rasuluhu a'lam. Saking nopo niku, saking menggambarkan adabnya para sahabat. Lah, nopo terus sih? Kenapa? Karena kata Rasulullah itulah batu yang jatuh dari pinggir neraka jahanam dan baru sampai ke dasar neraka jahanam selama pinten 70 tahun, 70.000 tahun. Lama sekali baru jatuh. Sekarang jangan bayangkan, Quran itu menggambarkan orang ahli surga ngomong tentang ahli neraka. Karena digambarkan jauh, makanya Quran menggunakan kalimat nadu. Berteriak mereka. Woi, kata dia. Hal wajadtum, kata dia, apakah kamu sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah kepada kalian? Niku mangke wong surga ngeling-eling. Ya apa ya? Nyampe katanya. Ya apa ya Ariel Sharon? Ya apa ya? Wow, misale ya. Ya sinten lah, ya apa Firaun, ya apa Namrud. Terus takoni, Namrud. Kon ya apa? Wis entuk janjine pangeran. Enak yo digebuki yo. Nah, kira-kira ngoten lah. Niku digambarkan wonten Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Lah ini sama. Ada orang-orang berteriak kepada Nabi Muhammad di mana mi warail hujurat. Di warok niku maksudnya di belakang, maksudnya ngeten nggih wonten griyane Kanjeng Nabi, dia bisa di depan, bisa di belakang, tapi dia suaranya keras sampai masuk ke dalam kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aktsaruhum, kebanyakan dari mereka, kata Allah SWT, la yaqilun, gande utek, kata Rasulullah, kata Al-Qur'an Karim. Gak punya akal mereka. Lek bahasa Sidoarjo niku wanyang kon gande utek ngono. Tak saking jeleke to ngoten niku. Ya napa maksudnya ngeten? Ini cerita tentang Banu Tamim ceritanya. Banu Tamim niku salah satu keluarga dari Banu Tamim namanya Banu Ka'ab. Banu Abar napa Banu Ka'ab supe kula. Yang jelas dari Banu Tamim lah singkat ceritanya. Mereka ini dicegah untuk membayar atau tidak mau bayar zakat atau gimana lah, saya lupa. Singkat ceritanya akhirnya Rasulullah mengutus beberapa orang, tidak ada orang Ansor, tidak ada orang Muhajirin untuk datang ke sana. Sampai akhirnya mereka berhasil menawan 11 laki-laki, 11 perempuan dan yang lainnya. Akhirnya mereka datang ke Madinah untuk menebus itu, nomor satu riwayat, atau ada yang lain mereka memang sengaja datang ke Madinah untuk membanggakan dirinya, tafakhur. Biasa wong Arab ngoten niku, tafakhur niku biasa wong Arab untuk membanggakan dirinya ceritanya. Apa yang terjadi? Begitu sampai di Madinah, maka kemudian dia di hadapan Rasulullah SAW langsung menuju Rasulullah SAW sambil berteriak dengan keras 3 kali, Ya Muhammad, ukhruj ilaina, Muhammad, metua Muhammad. Wis mboten Nabi Muhammad, wis mboten ya Rasulullah, wis sange ngelek ini, manggile wis, Ya Muhammad, ukhruj ilaina, hei Muhammad, metua. 3 kali dia menyatakan gitu, terus dia akhiri dengan kalimat ini, fa inna madhana zain, kata dia. Ujian kami ini terbaik, kata dia. Wa inna dhammana syain, sesungguhnya celaan kami ini yang terburuk, kata dia. Keluarlah. Itu biasa orang Arab ngomong ngoten itu biasa untuk menunjukkan kami kalau memuji pujian kami terbaik. Kalau kami mencela celaan kami terbaik. Wah, terburuk ada dia. Oke.
Akhirnya Rasulullah SAW pada saat itu Rasulullah sedang qailulah, sedang tidur siang. Wong Arab niku lek panas, tengah hari mereka tidurnya sebentar, namanya qailulah. Dari kata qalil niku sedikit. Kalau nemen sedikit bahasa Arabe qailulah. Qailulah kok sak jam, mboten qailulah niku. Qailulah niku lumrahnya 15 menit niku qailulah. Aku lo siang-siang misalnya jenengan, sik Dek aku tak qailulah piro 2 jam niku mboten qailulah. Niku ngorok jenenge mboten qailulah. Qailulah itu sebentar. Nah, Rasulullah itu sedang ngeten nggih, hidupnya Rasulullah itu semua untuk umat ini. Dari pagi sampai ke pagi lagi. Tetapi Rasulullah itu enggak ada urusan pribadi. Kapan? Saat beliau masuk ke dalam rumahnya. Istrinya punya hak, anak-anaknya punya hak. Maka kalau Rasulullah sudah masuk ke dalam rumahnya, jangan diganggu. Apalagi bersuara keras sampai suaranya masuk ke rumahnya Rasulullah, mengganggu Rasulullah yang sedang tidur. Niku mboten gak ada adab. Jangankan Rasulullah, para sahabat itu kalau belajar hadisnya Rasulullah, Abdullah ibnu Abbas, niki masih keponakannya Kanjeng Nabi, ahli bait nih. Niku belajar hadis ke Anas bin Malik. Mantun ngoten, rumah Anas tertutup. Dene mboten berani mengetuk pintu. Dia beber tikar, terus dia tunggu di depan itu, nunggu sak bukae lawangi. Habis gitu dibuka oleh Anas bin Malik pintunya, kaget ini. Loh, ya ahla baiti Rasulillah, wahai keluarganya Rasulullah, jenengan kok wonten mriki, wonten nopo? Saya mau belajar hadis. Ya, kalau jenengan pengen belajar hadis, bilang saja, saya yang akan datang ke rumah jenengan. Jenengan niku lebih afdol, jenengan itu keluarga Rasulullah. Lah opo kok wonten mriki? Napa terus Sayyidina Abbas? Enggak. Soalnya kami harus mendatangi orang yang memahami hadis. Ya, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Rasul Abdullah bin Abbas, al-ilmu ya'ti la yu'ta. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu mendatangi. Ya, kita harus datang, bukan didatangi. Masya Allah, niku terkenal kalimatnya. Saking nopo menghormati ini hadis. Nah niki mboten ndak duwe adab. Mantun-mantun terus bangga-banggaan ngeten. Muhammad, ayo adu puisi. Penyair kami ini paling top. Ini menarik ya. Jadi wong Arab rumiyin itu seringkali juga lomba puisi, lomba syair. Dan kalau mereka kalah, masuk Islam semuanya. Satu kampung nih. Jadi kan mungkin bingung, kok ono Ustaz ngoten ngeten nggih. Jenengan nek nanti nonton wong barat wonten namine rap battle. Sing nom-noman mesti ngerti rap battle itu. Sing nyanyi no. Lah ngoten biasanya adu mulut nih. Wah itu saling gojlok, saling ngentekno. Ya, hasil dilawan lagi berikutnya, dilawan lagi perang rap kali nyanyian. Lah teng Indonesia dereng wonten wis atau gampangane jenengan ningali wong Betawi ngawinno anake. Adu pantun. Anu ini serang-serangan ngeten. Lah dia nanti kalau kalah menyerah. Boten usah perang. Cuman lomba syair. Kanjeng Nabi boten saged syair. Tapi Kanjeng Nabi niku enggak ada sahabat sing ahli syair. Salah satunya namine Hasan bin Zaid. Hasan bin Zaid ini nopo namine Hasan bin Sabit niku boten Zaid bin Sabit niku syair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lek wonten sing ngelawan ngeten, napa terus Kanjeng Nabi? Hasan berdiri kamu. Dilawan terus, kalah akhirnya. Nah, pertanyaannya, kenapa orang ini bersuara keras? Karena mereka baru saja masuk Islam. Mereka ini mu'allaf, belum ngerti adabnya kepada Rasulullah SAW. Makanya mereka bersuara keras di hadapan di rumah Rasulullah SAW. Karena itu terus turun ayat ini. Yang ayat ini menunjukkan bahwa tenang salmoten itu berok-berok di depan rumahnya Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan dari mereka boten gada akal. Napa maksudnya boten gada akal niku ngeten nggih. Aqala artinya mengikat. Karena itu orang itu disebut akil kalau dia mampu mengikat.
Mengikat nopo Ustaz? Mengikat hawa nafsu. Hawa nafsu kita ini sifatnya kepingin meledak-ledak. Lek ngamuk kepingin langsung lah, jangan tahan kemudian, jangan orang yang berakal. Kalau orang tidak bisa menahan nafsunya, kata ngamuk langsung meledak, kata ini langsung meledak, dia tidak bisa nahan. Bahasa Arabnya jahil. Orang jahiliyah adalah orang yang akalnya dikalahkan dengan hawa nafsunya. Sakwenai dhewe ngerti barang iku elek tapi dia tetap lakukan. Niku namine jahil. Sampeyan lah ngerti to selingkuh iku elek, kok mbok lakoni ae? Jahil. Sampeyan lah ngerti to ngrasani wong iku elek, kok tetep lakoni? Jahil. Lah jenengan sakit, ya Allah, ini yo namine akil. Karena itu Quran menyatakan aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan dari mereka enggak duwe akal kata Allah. Karena tidak punya kemampuan akalnya untuk mengikat hawa nafsu. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka ini sabaru, sabar mereka, hatta takhruja ilaihim, sampai Rasul kemudian keluar kepada mereka, lakana khairan lahum, pasti itu jauh lebih baik buat mereka. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasul nanti keluar nih gara-gara omongan yang keras nih, medal Kanjeng Nabi. Habis gitu turun ayat ini untuk menunjukkan apa boten angsal kita ini bersuara keras. Lah pun selesai sekarang. Akhlak kepada Allah dan Rasul selesai. Ayat ke-6 sudah tidak bicara tentang akhlak kepada Rasul. Tadi 1 sampai ayat ke-5 bicara tentang nopo? Kalau wonten qala Allah qala Rasul. Jenengan dituntut nopo? Boten ngalah sami'na wa atokna, ndak boleh punya opini lebih tinggi dari qala Allah qala Rasul. Niku akhlak. Sekarang akhlaknya diganti kepada orang sesama muslim. Saya kasih background mawon nggih sampun jam 6 tapi kula kasih asbab nuzulnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in ja'akum, jika datang kepada kalian fasiqun, orang yang fasik, binaba'in, dia membawa berita, fatabayyanu, maka bertabayunlah, antusibu, agar kamu tidak menimpakan kauman, satu kaum bijahalah, dengan kebodohanmu tadi, karena kamu tidak check and recheck. Fatusbihu, kalau kamu lakukan itu, maka nanti pagi-pagi, berpagi-pagi kamu akan menjadi ala ma fa'altum, atas perbuatan yang kamu lakukan, nadimin, kamu jadi orang yang menyesal. Loh aku mau ngono ya. Hadis ini, ayat ini berkenaan dengan ngeten kisahnya. Ada satu suku namanya Banul Mustalik, kampung Banul Mustalik. Mereka datang ke Madinah terus menyatakan keislamannya. Terus tanya kepada Nabi, apa kewajiban kita ya Rasulullah? Rasulullah ngasih tahu, kamu harus sholat, harus bayar zakat, harus gini. Oke. Terus dia tanya, zakat kula yang nopo? Zakatnya harus hitung 1 tahun, lah duwe sapi sa ini, zakatnya sa ini, lah duwe wedhus sa ini, gini. Oke. Terus kapan ya Rasulullah kami harus bayar? Ditentukan sama Rasulullah. Oke, nanti akan ada petugas dari Madinah, pegawai Basnas, atau kalau bahasa sekarang, petugas dari Madinah Baitul Mal yang akan mengambil. Ya Rasulullah siap, wangsul nih Banul Mustalik nih, satu kampung mlebet Islam sedaya. Wis dadi apik salat zakat. Lah masuklah waktu zakat. Dia sudah mempersiapkan nih wedhuse, untone, sapine kalau bahasa sekarang nggih, kurmone, semuanya mau diserahkan kepada petugas pembayar pajak, pengambil zakat. Yang disuruh oleh Rasulullah SAW adalah Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Walid niki anake Uqbah bin Abi Mu'aid. Jenengan masih ingat Uqbah bin Abi Mu'aid? Bapak ahli neraka. Anake masih saya, tapi meskipun ngoten mangke anake niki nggih. Makanya Quran menyebut fasik. Suatu hari kalau cerita yugani. Tapi bapak ini jenengan masih ingat yang mengambil seluruh kotoran unta baru disembelih, diambil kabeh, dijatuhkan ke Rasulullah saat sujud. Sampai Rasulullah kesusahan untuk mengangkat kepalanya. Bayangkan berlumuran kotoran Kanjeng Nabi. Niku sinten ngoten niku? Uqbah bin Abi Mu'aid. Saking kurang ajare, weleke wong niki. Anake mlebet Islam. Namanya Walid. Tapi Walid niki nate melakukan perbuatan
yang boten bener zaman jahiliyah sebelum dia masuk Islam. Bahkan dia pernah membunuh orang dari Banul Mustalik. Sekarang diperintah oleh Rasulullah untuk ngambil zakat ke kampung Banul Mustalik. Berangkat dia begitu hampir sampai, dia melihat ramai di kampung Banul Mustalik. Orang menyiapkan unta, menyiapkan sambil nggawa pedang dan seterusnya karena mau menyerahkan ini. Tapi Walid pun gemeteran. Keranten duwe perasaan dhewe, ojo-ojo dene kate mateni aku. Soale biyen aku tahu ngene. Padahal mereka itu sedang menunggu nggih terus menyerahkan. Tapi krana kuweden, terus dia ini mikir-mikir dhewe, koyo mateni aku iki. Balik ke Madinah bilang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wong Banu Mustalik ku kurang ajar sedaya. Wonge padha murtad kabeh. Ini ku badhe mateni kula. Sekarang dia bergerak menuju Madinah untuk menyerang Madinah." Niku asbab nuzul ayat ini. Apa akibatnya? Rasulullah langsung pasukan siap. Kita akan melawan Banu Mustalik, disiapin Kanjeng Nabi. Tapi sebelum itu Rasulullah memerintahkan Khalid bin Walid. Khalid, bawa beberapa pasukan, kamu datangi sana Banu Mustalik. Konfirmasi, benar tidak mereka ini tidak melawan. Ini gue hebatnya Rasulullah. Jadi satu sisi melakukan persiapan, tapi di sisi yang lain dibuat langsung dituku. Jadi ke sana Khalid. Ternyata sampai di sana pas asar, Khalid bin Walid ningali ke zuhur. Pak Khalid bin Walid mendengarkan mereka azan di kampungnya, terus sholat jamaah. Ngawur nih Walid itu. Kanjane Walid itu sering ngawur nggih. Kados napa? Teng drama niku Walid nak deni, ngoten to. Dan seterusnya. Jadi Masya Allah akhirnya sampai pun dugi Madinah terus ditangleti dengan Kanjeng Nabi. Kon bener kate nyerang Madinah. Mboten ya Rasulullah. Niki kula betul lah, kula betul pedang mangkele dalan wonten sing ngerampok. Makanya kula siap-siap niki turun ayat ini. Kene lek wonten wong terus kok nggawa berita kecacek and recheck. Iki jasahku iki yo. Iki jasahku iki asli. Dulu cek and recheck dulu. Bener ndak iki? Nah, misalnya ngene. Fatabayyanu antusibu qauman bijahalah. Insyaallah apa maksudnya ayat ini kita diskusikan di pertemuan mendatang. Insyaallah minggu depan bulan depan sudah kita bicara tentang akhlak kepada sesama muslim. Selesai sudah akhlak pada Allah dan Rasul, kita akan bicara tentang apa sih kewajiban kita ini dalam berinteraksi antar sesama umat Islam. Ini penting nih. Apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh. Nanti kita pelajari kelanjutannya nih. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Alhamdulillah ya ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.